Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab Teori Kinetik Gas bagian 3.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah kecepatan efektif, energi dalam, dan prinsip ekuipartisi energi. Kecepatan efektif partikel gas. Nah, kecepatan efektif partikel gas atau kecepatan Rudman squared biasa disingkat dengan VRMS didefinisikan sebagai akar dari harga rata-rata kecepatan satu molekul gas. Secara matematis, VRMS ini bisa kita cari dengan persamaan akar dari V bar pangkat 2. Nah, apa itu V bar pangkat 2? V bar pangkat 2 itu adalah kuadrat rata-rata. Dan akar dari kuadrat rata-rata itulah yang disebut dengan kecepatan efektif. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa partikel gas ini bergerak dengan laju dan arah yang beragam. Jadi jika dalam suatu ruangan tertutup terdapat N yang bergerak dengan kecepatan V1, bergerak dengan kecepatan V2, dan seterusnya, maka rata-rata kuadrat partikel gas dapat ditulis dengan persamaan V bar pangkat 2 itu sama dengan N1 kali V1 kuadrat ditambah N2 kali V2 kuadrat ditambah N3 kali V3 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan N1 ditambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Dan kita bisa singkat bahwa sigma Ni kali Vi kuadrat dibagi dengan sigma N. Dan seperti yang telah Ibu sampaikan bahwa dalam gas ideal, atom-atom itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Sebagian bergerak lebih cepat, sebagian bergerak lebih lambat. Tetapi sebagai pendekatan kita anggap bahwa semua atom bergerak dengan kecepatan yang sama. Demikian pula dengan arah kecepatannya, atom-atom juga bergerak dengan arah yang berbeda. Nah, secara matematis, kita bisa cari VRMS dengan persamaan yang lain, yaitu dengan akar dari 3 kT per MO, atau akar dari 3 RT per MR, atau akar dari 3P dibagi dengan rho. Ya, dengan rho itu adalah massa jenis, MO massa satu molekul gas, V bar kuadrat kelajuan kuadrat rata-rata partikel gas, N banyaknya partikel, P tekanan gas, V volume, dan VRMS adalah kecepatan efektif partikel gas. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah ruangan tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan efektif partikel gas di dalamnya V. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 2T, maka tentukan kecepatan efektif partikel gas tersebut. Oke, kata kuncinya di sini bahwa suhunya dinaikkan menjadi 2T. Nah, yang ditanya adalah VRMS. Berarti VRMS yang mana? Yang kedua. Oke, kita jawab ya. Nah, persamaannya apa aja tadi? Kalau kita mau tulis dulu bawah ya. Jadi VRMS ini sama dengan akar dari 3 KT per MO atau 3RT per MR atau M. Sama aja ya. Nah, di sini karena hanya dibandingkan antara VRMS dengan T, ya, berarti dia anggap bahwa masanya tidak berubah atau massa relatifnya ini juga tidak berubah. Ya, jadi bisa kita tuliskan bahwa VRMS ini sebanding dengan akar suhunya. Jadi kalau kita bandingkan antara VRMS2 dibagi dengan VRMS yang pertama, berarti itu sama dengan akar dari T2 dibagi dengan T yang pertama. Kita masukkan nilainya berarti VRMS2 dibagi dengan V, ya nilainya ini V tadi, sama dengan T2-nya menjadi 2T. T pertamanya berarti T. Ya, kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan, berarti ini T-nya selesai. Ya, berarti tinggal VRMS sama dengan akar 2V yang pertama. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya?
Kalau Anda belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Anda dengan latihan yang pertama. Kita lanjutkan ke sub materi kita berikutnya, yaitu energi dalam gas ideal. Gas ideal terdiri dari partikel-partikel gas dengan setiap partikel gas memiliki energi kinetik. Dan kumpulan dari energi kinetik dari partikel-partikel gas merupakan energi kinetik total gas. Nah, inilah yang disebut dengan energi dalam gas. Jadi energi dalam itu adalah energi kinetik total. Secara matematis, energi dalam bisa kita cari menggunakan persamaan U sama dengan N dikali dengan EK. Di mana N adalah jumlah partikel, jadi nanti kalau nggak ada, kita kalikan antara jumlah mol dengan bilangan Avogadro. Dan EK adalah energi kinetik. Sedangkan U adalah energi dalam, satuannya Joule. Kita lanjutkan ke submateri kita berikutnya, yaitu prinsip ekuipartisi energi. Energi kinetik yang dimiliki oleh partikel gas itu ada 3 bentuk. Yang pertama, energi kinetik translasi. Yang kedua, energi kinetik rotasi. Dan yang ketiga, energi kinetik vibrasi. Dan gas yang memiliki F derajat kebebasan ini memiliki energi kinetik tiap partikelnya. Secara matematis, kita bisa cari bahwa EK itu sama dengan F per 2 KT. Ya, atau biasa kalau orang bilangnya bahwa EK itu adalah F setengah KT juga boleh. Ya, dengan catatan ya, kalau gasnya monoatomik, maka energi kinetiknya bisa kita cari dari 3 per 2 KT. Ya, apa itu gas monoatomik? Jadi gas monoatomik ini misalnya itu adalah He, Ar, dan Ne. Jadi dia hanya memiliki satu energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi, yaitu yang bergerak pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang besarnya sama. Ya, jadi energi kinetik monoatomik itu hanya memiliki 3 derajat kebebasan. Berarti kita ganti F-nya dengan 3. Makanya EK sama dengan 3 per 2 KT. Dan untuk gas diatomik, ini misalkan O2, H2, ini memiliki gerak translasi, rotasi, dan vibrasi. Ya, jadi dia punya 3 gerakan sekaligus kalau gasnya diatomik. Dan gerak translasi ini mempunyai 3 derajat kebebasan. Rotasi 2 derajat kebebasan dan vibrasi 2 derajat kebebasan. Jadi untuk gas diatomik, energi kinetik tiap partikelnya itu berbeda-beda. Ya, untuk yang suhu rendah, dia hanya mengalami translasi. Berarti kalau translasi tadi kan derajat kebebasannya 3, makanya F-nya kita ganti dengan 3. Maka muncul EK sama dengan 3 per 2 KT. Dan untuk suhu sedang, dia mengalami 2 gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Artinya, dia punya 3 derajat kebebasan untuk translasi dan 2 derajat kebebasan untuk rotasi. Makanya F-nya ini kita gantikan 3 ditambah 2 menjadi 5. Makanya EK sama dengan 5 per 2 KT. Dan untuk suhu tinggi, dia mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu ada translasi, rotasi, dan vibrasi. Berarti translasi 3, rotasi 2, vibrasi 2, totalnya 7. Maka muncullah persamaannya EK sama dengan 7 per 2 KT. Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. 2 mol gas ideal di atomik memiliki 5 derajat kebebasan bersuhu 800 Kelvin. Tentukan energi dalam gas tersebut. Oke, kita buat, diketahui N-nya dia bilang 2 mol. Derajat kebebasan itu F, 5, suhunya T 800 Kelvin, kemudian K-nya itu adalah 1,38 kali 10 min 23 Joule per Kelvin. Nah, yang ditanya itu adalah energi dalam, berarti U. Oke, sekarang kita jawab. Oke, apa tadi persamaan U? Bahwa untuk mencari energi dalam, U sama dengan N dikali EK. Ya, N-nya belum ada, berarti perkalian mol dengan bilangan Avogadro. Dan EK itu adalah F per 2
KT. Oke, N-nya 2, Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. F derajat kebebasannya berapa? 5, berarti 5/2. K-nya masukkan ya. Ke bawah aja ya, buat 1,38 kali 10 min 23. Suhunya 800. Berarti sama dengan, kita sederhanakan yang bisa ya. Berarti antara ini selesai. Ada lagi? Ini ya, 23 positif, ini negatif. Berarti juga selesai. Ya, karena dia dikali ya. Ke bawah bukan dibagi itu. Berarti kita langsung kalikan 6,02 kali 5 kali 1,38 dikali dengan 800. Berapa dapatnya? Ya, 33,230,4 Joule. Kalau kita mau buat dalam pangkat boleh. Ya, jadi 3,32 kali 10. Berapa gesernya? 1, 2, 3, 4. Berarti kali 10 pangkat 4 Joule. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.